Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan mewawancarai mahasiswa filsafat, yaitu Mas Maulana dari UIN Wali Songo ya, Mas. Ya, Ya. Perkenalkan, nama saya Isa Dani, biasa dipanggil Wildan. Terus teman saya yaitu Handika Bagus Rizkyanto, biasa dipanggil Handika. Kemudian Ahmad Setio Wibowo, biasa dipanggil Bowo. Minhat Hamami, biasa dipanggil Mit Hamam. Yang terakhir yaitu Siti Nur Aida, biasa dipanggil Aida. Baik, langsung ke pertanyaan aja ya Mas. Saya oke. awali yaitu, apa sih yang Mas tahu tentang filsafat itu? Hanya filsafat. Iya, Oke, baik, terima kasih. Saya awali ya. Filsafat. Filsafat itu kalau secara tekstual dalam bahasa Yunani itu dibagi menjadi dua, yaitu philo dan sophia. Philo itu artinya cinta dan sophia itu artinya kebijaksanaan. Kalau nggak salah itu, kalau nggak balik itu. Artinya filsafat itu adalah seseorang. Ketika ada seorang berfilsafat, artinya orang itu mencintai suatu kebijaksanaan. Dalam sejarahnya sendiri, filsafat itu tercipta daripada apa ya, pemikiran-pemikiran yang dimana secara kontekstual pemikiran tersebut itu bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar nalar daripada manusia atau dalam nalar manusia itu sendiri. Itu itu yang pertama mengenai apa itu filsafat. Dan kalau ditanya asal muasal daripada filsafat itu apa sih gitu, gampang jawabannya, ya gampang kayak kayak kalau jawabannya Cak Londong itu ya, dari mana hasilnya filsafat, mikir. Itu kalau kata Cak Londong gitu. Itu asal apa yang saya ketahui daripada filsafat itu. Dan filsafat itu asik. Filsafat itu asik. Asik kenapa? Dia bisa menjawab semua yang apapun itu, dan dia itu sifatnya itu apa ya, fleksibel. Dia nggak terlikat pada agama manapun, ajaran manapun. Kalau filsafat murni loh ya, ajaran manapun, agama manapun, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar manusia. Tapi sekarang sudah ada pembagian, filsafat agama, filsafat apa namanya, filsafat agama Islam, agama A, B, C, D, N, F, G. Sekarang udah dibagi. Kalau filsafat murni itu dia bebas, karena cangkupannya itu sangat luar biasa, sangat luas. Seperti itu. Ada lagi? mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kepada Mas Maulana, dipersilahkan on mic. Permisi, saya izin masuk. Monggo. Saya izin bertanya, untuk filsafat ini kan pada perkembangannya sekarang itu sudah, misal untuk di perkuliahan sudah ada jurusannya tersendiri, kemudian sudah masuk dalam mata kuliah. Nah, saya ingin bertanya sebenarnya apa sih tujuan utama dari filsafat ini? Oke. Tujuan utama dari filsafat adalah menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa apa, jawabannya itu kalau bisa dibilang tuh, kalau menurut saya itu tabu untuk disebarluaskan. Karena kalau misal kita ambil daripada yang saya jelaskan tadi, yang saya bilang tadi, bahwasanya arti dari filsafat itu adalah sebuah kebijaksanaan, dalam orang yang mencintai sebuah kebijaksanaan, artinya kan dia harus memberikan suatu keputusan, suatu jawaban yang sekiranya jawaban itu masuk, sekiranya jawaban itu tidak merugikan. Kan seperti itu. Artinya kenapa filsafat itu sekarang masuk ke dalam ranah-ranah matkul-matkul, mata kuliah yang bahkan kalau bisa dibilang tuh nggak masuk.
Kenapa kira-kira? Ya karena kalau semisal karena terutama mahasiswa itu, kalau menurut saya itu disuruh berpikir bagaimana dia itu berpikir secara radikal. Bukan radikalisme ya, radikalisme itu kan perbuatan-perbuatan yang nggak kena itu. Maksudnya berpikir secara radikal tuh berpikir secara luas, cakupannya itu luas. Seperti itu. Kayak contohnya seperti ini. Kalau semisal mahasiswa eh, olahraga ditanya masalah filsafat, kalau misalkan ada filsafat namanya filsafat olahraga gitu. Kalau ditanya, kamu itu olahraga tujuannya buat apa gitu? Misalkan untuk menyehatkan badan gitu ya. Lah, tujuan untuk menyehatkan badan itu apa gitu? Kalau misal kita berpikir secara filsafat, eh, jawabannya gampang. Kamu tujuannya untuk apa? Ya benar untuk menyehatkan badan. Tapi kalau secara filsafat gini, badan itu pokoknya orang filsafat itu ruwet. Ini kataku siap. Orang filsafat itu ruwet. Ruwetnya kenapa? Karena dia tuh suka membelit-belitkan sesuatu agar orang tahu agar orang lain itu kayak wah sewangar gitu. Kok cah filsafat jawabannya ruwet padahal yo tujuannya jawabannya ya cuma ingin menjelaskan bahwasanya olahraga itu untuk menyehatkan badan. Tapi kalau orang filsafat jawab, kenapa sih kamu tujuan apa olahraga? Ya gampang, untuk supaya badan saya itu bisa beraktivitas dengan lebih baik, dengan lebih lancar, dan untuk menjaga kestabilitasan jiwa saya dan roh saya supaya saya tuh nggak gendeng gitu, supaya saya tuh nggak gila gitu, supaya saya tuh bisa melihat dunia luar yang indah dengan saya itu berlari segala macam, saya bisa mempelajari tentang roh saya, apakah roh saya itu sehat atau tidak. Padahal jawabannya muter-muter kok ngono, aslinya jawabannya apa? Supaya badan saya sehat. Udah gitu. Tapi tapi itu dilatih supaya mereka tuh berpikiran secara sistematis gitu loh. Tujuannya apa sih olahraga gitu? Tujuannya bagaimana sih gitu. Jadi kalau dari jawaban saya secara singkatnya, nah kayak tadi filsafat itu sukanya belit-belit ya. Jawaban singkatnya adalah mahasiswa harus berpikir secara sistematis, logis, dan juga kalau misalkan apa namanya, kalau dalam filsafat itu ada namanya aksiologi, ontologi. Nah itu namanya apa? Yang pertama yaitu dia harus mencari datanya, harus mendapatkan datanya. Kedua, menjawabnya dengan sistematis, menjawabnya dengan secara ontologis, secara bukti yang nyata. Dan ketiga, secara aksiologi dia harus mendapatkan jawaban daripada keduanya. Seperti itu. Tuh. Monggo, ada lagi. Monggo, ada lagi? Izin bertanya ya Mas. Ya, monggo. Menurut Mas Maulana, apakah takdir itu nyata dalam pandangan mahasiswa orang filsafat seperti Mas Maulana ini? Mas? Apakah, mohon maaf kurang jelas suara jenengan. Apakah takdir itu nyata dalam pandangan mahasiswa filsafat seperti Mas Maulana? Takdir. Ya. Oke. Kita bicara tentang takdir ya. Takdir itu nyata, adanya. Benar. Kalau menurut saya takdir itu nyata, ada. Karena memang ayat-ayatnya itu jelas. Gitu. Itu jelas di Al-Quran. Ya walaupun saya salah itu. Tapi kalau menurut pandangan orang Mu'tazilah kan seperti ini. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu menjadi itu enggak ikut campur tangan eh, tentang takdir kita. Alhamdulillahnya orang Asy'ari ya. Jadi menurut saya ya takdir itu nyata karena semuanya itu sudah jelas. Takdir itu kan berhubungan dengan hal-hal yang goib ataupun hal yang apa namanya ya, gak nyata kan, yang akan terjadi kan seperti itu kan. Oke, kalau misalkan minta bukti, kalau takdir itu nyata, gampang. Saya tanya sekarang, ini hari apa, Mas Andika?
Rabu, Mas. Oke, hari Rabu. Kamis. Besok hari apa? Kamu percaya nggak besok Ya, itu percaya hari jelas, Kamis? Mas. Jelas kan? Percaya kan? Buktinya apa? Kalau kamu percaya besok hari Kamis. Kan habis Rabu ya Kamis. Tapi bukti nyatanya kalau besok itu bakalan ada hari Kamis itu apa? Pergantiannya yang Gimana? sistemnya emang Nah, gitu. bingung Iya. kan? Bingung kan? Oke. Ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bahwasanya takdir itu sebenarnya itu cukup kita percayai saja. Cukup kita yakini saja sebagai orang-orang Islam. Terutama masalah jodoh, rezeki, dan yang lain-lainnya yang muhram yang tidak bisa dirubah. Beriman saja kepada itu. Karena apa? Karena kalau kita pun mau merubah bisa susah pun kita itu eh, walaupun kita itu bisa gimana ya, kalau menurut saya ya takdir itu terutama kayak misalkan jodoh itu terutama ini bukan anak muda itu. Jodoh itu ya kan Gusti Allah, dan yang bisa merubahnya itu kan cuma Allah. Nah, artinya kalau dan tugasnya Allah itu salah satunya adalah mendengarkan doa semua hamba-hambanya. Nah, kalau secara sistematis kita oleh Allah, otomatis mungkin tidak malafal itu bisa berubah. Mungkin saja. Karena Allah yang bisa merubahnya. Kan seperti itu. Itu. Jangan jangan berpikir kok bisa dirubah itu bagaimana. Jangan berpikiran seperti itu. Karena itu bukan porsinya kita. Gitu Mas. Gas dengan apa ayat ayat besok itu masih ada hari Kamis. Kenapa kita itu harus apa namanya harus ragu tentang adanya takdir kita semua? Dan kalau misalnya kalau katanya orang-orang Islam, kalau kata orang Islam itu, ketika kita di dalam kandungan itu kita bisa melihat, bisa bicara dengan Allah tentang semua takdir kita akan di akan di dengan takdir yang seperti ini. Dan kita semua itu tanpa kita sadari dulu kita jawab itu yakin mau lahir di dunia, mau menerima segala konsekuensi itu. Artinya kan ada sesuatu yang menarik kita itu untuk lahir. Ada sesuatu yang membuat kita itu bahagia. Ada sesuatu yang kita senangi yang membuat yang menjadi alasan kita itu lahir ke dunia. Gitu loh. Artinya kan kita tuh percaya tentang takdirnya Allah. Artinya kita sudah mau menerima dari awal kita lahir sampai mati itu bagaimana. Kita sudah mau menerima. Artinya kan kita sudah mempercayai. Jadi kalau saya ditanya percaya atau tidak sama masalah takdir, ya harus percaya. Wong saya aja dulu pas lahir, pas masih di dalam kandungan saja mau itu kok, mau menerima apa yang sudah digambarkan oleh Allah apa dari lahir sampai meninggalnya itu seperti apa, dan saya mau menerima itu semua. Jadi ya percaya apa nggak percaya harus percaya gitu, karena itu termasuk daripada rukun iman. Kalau semisal rukun iman itu apa namanya, sekarang saya tanya rukun iman itu ada berapa Mas Mas Handika? 5, Mas. Rukun iman Ini ada 6. 6, rukun iman kok 5. Lupa. Aduh, santai ojo tegang loh Mas. Wong Jawa kabeh kan iki ngerti bahasaku kan, bahasa Jawa. Ya. Ngapunten ya, aku nggak bahasa Jawa rada-rada medok ya, soalnya saya sendiri dari Brebes soalnya. Rukun iman itu kalau misalkan orang biasa itu jawabannya itu ada 6. Ya, itu ada 6. Tapi kalau caranya bahasanya filsafat, rukun iman itu cuma 1.
percaya kepada Allah. Kenapa kok cuma satu? Karena kalau kamu sudah percaya kepada Allah, yang kelima itu hanya turunannya, gitu loh. Ya kalau kamu percaya dengan Allah, ya kamu percaya dengan malaikat Allah, dengan kitab Allah, dengan rasul-rasul Allah, dengan takdir-takdir Allah, dengan kode-kodenya Allah tuh kamu percaya. Kalau misal anak filsafat ditanya, rukun iman ada berapa? Jawabannya apa? Satu. Ngeri bora gue, rukun iman gue. Jawabnya satu. Apa? Percaya kepada Allah. Karena yang lima itu akan mencakup apa? Karena yang satu itu mencakup daripada yang lima itu. Gitu, Mas. Gitu. Jadi kalau percaya apa enggak? Percaya pasti. Seperti itu. Tapi terakhir bisa dirubah dengan doa dan usaha gak, Mas? Bisa, pasti bisa. Enggak anu Mas. Kalau semisal masih lagi senang sama cewek gitu loh. Doa gitu ya Allah, gitu. Jodohkanlah dia. Kalau kalau dia itu jodohku maka dekatkanlah gitu. Kalau dia nggak berjodoh denganku maka bunuh saja cabut saja nyawa jodohnya dan jodohkanlah denganku kan gitu. Berarti Nggak apa-apa. jelek pada orang lain boleh, Mas? Nggak, itu bahasa guyon. Doanya kan kalau misalkan mau doa itu kan kalau doa gampang, kalau minta istri kan gampang. Robbi habli min ladunka zaujatan thayyibatan wa jabilatan jiddan jiddan ngono ya. Karena wong lanang itu kan realistis loh. Minta yang cantik, ya udah jamilatan jidan jidan. Ya Allah berikanlah aku istri yang baik, solehah, yang cantik banget banget. Robi habli milatun gazaujatan thayyibatan wa jamilatan jidan jidan gitu. Doanya gitu. Kalau doa yang tadi itu bahasa-bahasa guyon aja. Gitu. Itu Mas. Atas jawabannya. Monggo, barangkali ada lagi. Mas, saya mau tanya Mas. Ya, monggo. Ya, saya hamba Mas. Eh, Kalau filsafat itu kan yang saya dapat ya Mas dari kuliah itu kaitannya dengan etika, estetika, dan fenomenologi. Nah, menurut Mas Maulana sendiri itu ketiga unsur tersebut itu seperti apa di filsafat gitu Mas? Hmm. Bicara tentang sistematis etika, estetika, dan Fenomenologi. fenomenologi. Sekarang boleh saya ada feedback pertanyaan balik untuk jenengan? Gimana gimana Mas? Oke. Coba saya ingin, karena saya secara, kalau menghafalkan sesuatu secara tekstual itu agak lupa-lupa ingat. Coba arti dari ketiganya itu apa? Ya lihat Google enggak apa-apa, Mas, enggak apa-apa. Karena saya itu kalau secara tekstual itu agak sulit untuk mengingat. Jadi kalau semisal apa itu harus dipancing-pancing dulu baru saya akan lihat. Enggak apa-apa, sambil-sambil belajar bareng-bareng. Ya Oke, Mas, Arti Mas. dari ntar ketiganya itu saya apa? gimana Andika tahu nggak? Saya lupa. Pertanyaannya apa? Kurang dengar, Mas. Itu kaitannya tentang Pertanyaan. etika, estetika, dan fenomenologi. Etika itu apa? Estetika itu apa? Fenomenologi itu apa dalam filsafat? Soalnya kalau secara konteks apa tekstual saya lupa-lupa ingat. Secara tekstual deh. Coba lihat apa searching Google ya, nggak apa-apa is. Coba. Udah ketemu? Belum Mas, bentar Mas. Izin menjawab ya, Mas. Coba, Mas. Kalau salah, dikoreksi. Ini dari Google, Mas. Etika mengacu kepada perbuatan dan tingkah laku manusia. Sedangkan estetika cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Masnya metu.
Mohon maaf tadi keluar sinyalnya susah. Gimana? Izin menjawab kalau salah Iya, koreksi. iya monggo. Kalau etika mengacu pada perbuatan dan tingkah laku manusia. Mm-mm. Sedangkan estetika yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan seperti keindahan jasmani, keindahan rohani, Mm. keindahan alam, dan Mm. keindahan lainnya. Kemudian etika dan estetika akan menentukan bagaimana sikap atau tingkah laku baik buruknya seorang manusia. Terus satunya lagi? Apa mas? Yang estetika tadi yang itu cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan seperti keindahan jasmani, rohani, alam, keindahan seni. Kan ada tiga tadi, yang etika, estetika, sama sama apa tadi, Mas Azhar? Fenomenologi. Fenomenologi. Sebenarnya kalau dilihat dari kata depannya itu udah ketahuan sih, fenomenologi itu membahas tentang apa. Coba Mas Andika, ada Mas fenomenologi itu apa? Kalau Izin Dalam eh, ya, ngasih tahu Mas, monggo. menambahkan dari Google, Mm-mm. fenomenologi adalah sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan akuisisi pengalaman dan kesadaran. Atau singkatnya studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Kayak itu. Oke, 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 oke. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Saya sangat apa namanya senang bisa berinteraksi dengan jenengan. Jadi nggak boring. Oke. Sebenarnya gini ya teman-teman semua ya. Untuk etika, estetika dan fenomenologi itu kalau kita lihat dari kata depannya, etika. Etika dalam filsafat itu membahas tentang apa? Perilaku manusia yang seperti apa, tentang baik buruknya manusia. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya sudut pandang saya tentang ketiga cabang filsafat tersebut, ya mereka membahas tentang bagaimana kehidupan manusia itu bisa dilihat daripada etikanya, sifatnya, dan juga pengalamannya. Contoh gampangnya gini, untuk masalah estetika ya, kamu melihat bahwasanya cewek itu cantik. Seketika kamu itu baik sama dia karena apa? Karena kamu itu ingin mendapatkan hatinya, misalkan kan gitu. Nah itu kan artinya secara estetika kan kamu itu ingin apa? Secara estetika kan kamu berbuat baik karena apa? Karena melihat sesuatu keindahan. Wah, cantik, irungnya buangir, pipine apa jenenge koyok bakpao ngono. Misalnya ngono, pokoknya idaman banget ngono. Yo ibaratnya kalau semisal melihat dia itu Fabi ayi ala irobikum tukadziban gitulah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Wah seketika itu jenengan itu berbuat baik loh. Yo kalau semisal dia butuh bantuan gitu langsung antar jemput dan segala macam tahu-tahu jadi ojek online lah misalnya gitu buat cewek kan gitu itu itu secara estetik kan gitu artinya kan ada satu hal yang membuat sifat manusia itu jauh lebih baik ketika melihat hal tersebut kan seperti itu misalnya lihat cewek cantik kayak gitu atau misal kamu melihat sebuah bunga gitu buah kalau yang cewek misal lihat bunga cantik gitu terus kamu rawat bunga itu gitu. Kalau kamu lihat kaktus tahu-tahu ditebang gara-gara tahu kaktusnya itu nggak bagus kan seperti itu nah secara itu sebenarnya itu sudah masuk secara etika dan secara fenomenologi cara pengalamannya juga seperti itu contohnya gini kalau secara fenomenologi menurut saya itu contohnya kayak gempa di Cianjur itu loh gempa di Cianjur Cianjur ya benar ya gempa ya gempa di Cianjur apa kayak misalnya gempa itu kok bisa gitu loh terjadi gempa kalau itu hukuman dari Allah kenapa kok orang-orang yang di sekitar yang beriman yang nggak pernah melakukan kerusakan itu kok bisa ikut dapat dampaknya juga itu kenapa kira-kira ada yang bisa jawab nggak ada yang mau menjawab nggak bantu jawab kenapa orang-orang yang baik sekitarnya kenapa kok ikut terdampak gitu loh kenapa
Yo, yo karena gini, yang namanya dari yang namanya kejahat, yang namanya bencana itu hasil daripada manifestasi manusia. Apa yang kamu lakukan itu nggak jauh daripada hukum kausalitas, sebab akibat. Apa yang kamu lakukan ya itu yang akan kamu dapatkan dan akan kamu terima. Coba kalau misalkan di Cianjur nggak ada yang nebang pohon, nggak ada yang apa segala macam, ya pasti nggak akan terjadi seperti itu. Kok bisa? Kalau dalam filsafat, semua yang ada di dunia ini secara empiris kita itu bisa pegang dan kita bisa lihat semuanya itu langit, tanah dan segala macam itu manifestasi daripada Tuhan. Tapi bukan Tuhan ya, manifestasi daripada Tuhan. Artinya kalau kita itu apa namanya merusak atau mengganggu daripada manifestasi daripada Tuhan, itu artinya kita sedang berseteru dengan Tuhan. Loh, berseteru dengan Tuhan nggak bakal menang. Bagaimanapun caranya nggak bakal menang. Kan seperti itu. Ya makanya kita kalau dari ketiganya itu, yo itu cukup sedikit cukup menjawab bagaimana sifat manusia itu bisa ditentukan. Kalau dia sukanya itu apa namanya merusak, ya berarti gimana? Kalau dia sukanya itu nyakitin perasaan orang, ya jadi gimana? Kalau dia sifatnya itu dari awal sudah kayak gini sudah kurang baik, ya berarti gimana? Seseorang itu dilihat daripada etikanya juga seperti itu. Tapi ada kok sesuatu yang misalkan dilihat etikanya kok kurang bagus, tapi disukai banyak orang. Apa itu? Anak-anak tongkrongan. Kayak saya biasanya kalau misalkan apa namanya di tongkrongan gitu, kadang pisu-pisuan sama temen-temennya, udah jancuk segala macam. Tapi iku gawe wong seneng. Padahal cara orang tua delok itu loh, cara orang tua melihat itu nggak bagus. Tapi kok iso gawe wong seneng? Itu gimana? Artinya kan teman-teman semua kita kan harus menempatkan sesuatu memang pada apa tempatnya. Kan gitu. Kalau kita itu dengan orang tua bagaimana, kalau kita dengan teman bagaimana, temannya juga seperti apa itu pun harus pilih-pilih. Kan gitu. Jadi kalau mana daripada tiganya itu, jawaban saya adalah ketiganya itu adalah tentang bagaimana membahas tentang kehidupan manusia. Dan bagaimana kita tuh salah satu sebagian kecil bagaimana cara kita mempelajari tentang kehidupan manusia itu seperti apa. Dari sifatnya itu bisa kelihatan semuanya. Seperti itu, Mas Ajar. Ini Mas Ajar. Siapa tadi yang nanya? Iya, Mas Ajar. Tuh. Oh, dan Mas Hamam. Yo, dan Mas Hamam. Maaf, maaf. Ada dua ternyata loh. Aku kelangan siji loh. Endi ke siji nih. Ternyata pindah sih. Gitu. Oh ya Mas, berhubung Zoom-nya nggak premium, jadi waktunya ini tinggal 5 menit lagi Mas. Ya, Gak apa-apa ya Mas ya? ya Bapak. Nanti gimana berarti? Lanjut, tapi ini lanjut, lanjut. Mesti di. Wih, lanjut, lanjut dulu aja. Ya, sambil menunggu waktu habis, barangkali teman-teman Oke. ada yang mau tanya lagi gitu. Izin masuk, Mas. Mau tanya, Monggo. Hmm. kan di dunia yang semakin modern ini kan pastinya banyak perkembangan-perkembangan gitulah. Nah, di dunia yang modern ini masih penting nggak ya belajar filsafat? Wah, pertanyaan Anda berani sekali ya. Jawabannya kita itu setiap hari berfilsafat, Mas Ahmad. Tapi kita nggak sadar. Dan kita masih hidup dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kalau dari kata-kata saya tadi, kita apa namanya harus belajar berfilsafat untuk mengerti untuk semua. Dan mungkin nggak, jangankan mungkin filsafat itu bisa mengerti zaman, Mas. Filsafat itu bahkan bisa melihat perkembangan zaman, Mas. Secara apa ya namanya? Yo, filsafat itu cilik-cilikan ilmu laduni lah loh. Sebagian besar ilmu kecil ilmu laduni lah kalau yang tahu. Itu
Filsafat itu bisa mengikuti zaman, bahkan bisa melihat perkembangan zaman dan bisa memprediksi zaman itu seperti apa nanti. Itu kalau filsafat. Gitu. Kalau bisa kalau misalkan masih mungkin mungkin gak akan lapuk dengan zaman filsafat itu. Orang-orang yang pintar di sana pun menggunakan filsafat sebagai apa? Padahal bahkan orang-orang politik itu pakai filsafat juga buat berpolitik. Ada politik filsafat juga. Gitu. Jadi ya mungkin karena kita juga hidup dengan filsafat, namun kita nggak sadar aja. Gitu Mas Ahmad. Ada lagi? Terakhir Mas, Ya mengapa monggo. Mas Maulana tertarik kuliah jurusan filsafat? Ya, ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan sama yang kemarin siapa aku lama Mas Aji kalau nggak salah itu namanya. Kenapa ya tertarik pada filsafat? Sebenarnya saya itu Mas tersesat Mas filsafat itu. Sebenarnya saya itu mau ambil PAI cuman span PTKIN cuman jalur mandiri, akhirnya saya masuknya ke filsafat, ya udah saya terima aja. Dan alhamdulillahnya ya saya belajar tentang bagaimana caranya menjalani kehidupan sesuatu dan segala macam. Pada akhirnya saya tertarik ke dalam filsafat dan mau lanjut sampai sekarang ini, sampai semester 3 ini masa lanjut. Dan yang membuat saya tertarik daripada filsafat adalah satu hal, dia bisa, karena cakupannya filsafat itu sangat luar biasa, sangat luas sekali filsafat itu, dan nggak ada batasan untuk filsafat. Dia bisa masuk ke dalam golongan manapun, dia bisa menjelaskan apapun, dan dia bisa menjelaskan bagaimana segala sesuatu itu bahkan yang nggak bisa dijelaskan atau yang tidak mau dijelaskan oleh orang-orang tertentu. Seperti itu, Mas. Karena cakupannya luas. Tuh. Ada lagi? Monggo, barangkali ada lagi. Mungkin cukup dulu ya Mas, karena waktunya mau habis. Mungkin kita mau dokumentasi sesi foto, Mas. Boleh, Mas? Oke, boleh, boleh, boleh. Wis, gua anteng jantengane. Gua anteng jantengane tenan. Satu, dua, tiga. Oke, Mas. Makasih ya, Mas. Oke, oke, sama-sama. Sebelumnya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Mas Maulana sebentar. Santai, 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 santai. Aku santai kok. Oke, Orang mana Mas tadi Mas? saya orang Brebes. Besen di Mas. Bula Kambang, oh ngomong kayak mau Brebes juga ya. Jadi barang ya Mas. Oh, alah beneran kok jati barang. Atau orang yang ngapake lho. Aja ngomong Kayak Brebes juga ya lho, kayak jati wong Gucci barang. kayak Mas. Kayak wong Gucci Mas. Oh, alah. Kita mau Brebesnya dhewe neh kayak. Ya Allah. Ngendi wong Brebes. Josis. Ya mungkin ini Gede-gede mau Brebes ada ya. Bener Ya, Mas. monggo monggo. mungkin stop recording dulu. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh kan, Mas? Boleh, silahkan. Ya, tutup dulu ya, Mas. Ya, Wabillahi taufiq monggo. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.